Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maludfani dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat idealisme. Pertama, pengertian filsafat idealisme. Filsafat idealisme berawal dari pemikiran Plato, seorang filsuf Yunani. Secara etimologis, istilah idealisme berasal dari kata Yunani yaitu idea yang berarti pandangan atau perenungan. Istilah ini kemudian digunakan secara filosofis oleh G. Leibniz, seorang filsuf sekaligus ahli matematika asal Jerman pada awal abad ke-18. Kemudian, ia menerapkannya untuk menggambarkan gagasan Plato di mana idealisme dianggap sebagai kunci dalam memahami hakikat realitas. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan sebutan idealis. Filsafat idealisme merupakan suatu aliran pemikiran yang menekankan keutamaan pikiran atau mind, jiwa, spirit, atau roh, soul, dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat material atau kebendaan. Menurut pandangan ini, hakikat manusia terletak pada jiwanya, pada aspek rohaninya yang disebut sebagai mind. Mind dipandang sebagai bagian diri yang mampu menyadari keberadaan dunia sekitarnya serta menjadi sumber dorongan dan penggerak bagi setiap perilaku manusia. Idealisme merupakan aliran filsafat yang memandang bahwa ide memiliki kedudukan utama, sedangkan materi bersifat sekunder. Dengan kata lain, materi dianggap berasal atau tercipta dari ide. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diyakini dapat terwujud berdasarkan hasil pemikiran manusia. Selanjutnya, pandangan idealisme dalam berbagai cabang filsafat, yakni yang pertama dalam kajian ontologi. Realitas sejati berawal dari ide atau gagasan yang ada dalam akal pikiran manusia. Dunia materi atau kenyataan yang dapat ditangkap oleh panca indera hanyalah perwujudan dari ide yang telah ada sebelumnya. Artinya, ide dianggap sebagai dasar dan sumber utama bagi terbentuknya segala sesuatu di dunia nyata. Yang kedua, dalam kajian epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir dan intuisi. Plato berpendapat bahwa jiwa manusia telah memiliki pengetahuan sejak lahir, sedangkan Berkeley menekankan bahwa pengetahuan berasal dari persepsi yang bersumber pada Tuhan. Kebenaran pengetahuan diukur melalui teori koherensi, yakni sejauh mana ide-ide saling berkaitan secara logis dan konsisten. Dalam kajian aksiologi, idealisme menekankan pada hakikat nilai yang mencakup etika, yakni berkaitan dengan penentuan baik dan buruknya perilaku manusia, seperti sikap saling menghormati dan menaati aturan di lingkungan sekolah. Kemudian estetika yang berhubungan dengan keindahan dan ekspresi diri manusia dalam mewujudkan imajinasinya, misalnya melalui seni lukis. Selanjutnya, aliran-aliran filsafat idealisme. Yang pertama, idealisme subjektif, menekankan bahwa realitas berasal dari ide atau pikiran manusia itu sendiri. Segala sesuatu yang tampak di dunia hanyalah hasil dari sensasi dan persepsi yang muncul dalam pikiran, bukan materi yang benar-benar ada secara objektif. Dengan kata lain, alam dan masyarakat dianggap sebagai wujud dari ide manusia. Namun juga ditegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang keberadaannya mutlak dan tidak bergantung pada sensasi maupun persepsi manusia. Yang kedua, idealisme objektif, beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta berasal dari ide universal yang berada di luar diri manusia. Pandangan ini menegaskan bahwa realitas sejati bukanlah benda fisik, melainkan ide yang ada sebelum keberadaan manusia dan alam semesta. Artinya, idealisme objektif menempatkan Tuhan sebagai sumber utama dari segala keberadaan di dunia. Yang ketiga, idealisme absolut merupakan bentuk penyatuan antara idealisme subjektif dan idealisme objektif. Filsafat ini berpandangan bahwa hakikat dunia adalah ide absolut. Hegel melihat segala sesuatu di dunia selalu berada dalam proses perubahan dan perkembangan yang berkelanjutan. Namun dalam penerapannya, idealisme absolut kadang menimbulkan sikap formalis dan doktriner, yaitu kecenderungan untuk memegang teori secara kaku tanpa mempertimbangkan situasi nyata dan rasionalitas dalam tindakan. Tokoh-tokoh filsafat idealisme. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, hakikat realitas terbagi menjadi dua, yaitu dunia jasmani yang bersifat berubah dan dunia ide yang bersifat abadi serta tidak berubah. Pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui pemahaman terhadap dunia ide, bukan dari hal-hal yang bersifat material. Yang kedua, Plotinus mengembangkan pemikiran Plato dengan menekankan bahwa seluruh realitas berasal dari suatu hakikat tertinggi yang disebutnya sebagai yang esa.
Dari sumber tertinggi inilah segala sesuatu memancar melalui proses emanasi. Tahap pertama emanasi melahirkan nous atau akal, kemudian jiwa dunia yang darinya muncul jiwa-jiwa manusia, dan akhirnya terbentuklah materi. Yang ketiga, Hegel memandang seluruh realitas sebagai perwujudan dari roh absolut yang berkembang melalui proses berpikir yang teratur dan bertahap. Menurutnya, segala sesuatu bersifat rohani dan tersusun secara logis dalam perjalanan sejarah yang terus berubah melalui tahapan tesis, gagasan awal, antitesis, lawan dari gagasan itu, dan sintesis, penyatuan dari keduanya. Proses berpikir atau perubahan bertahap inilah yang disebut sebagai dialektika, yaitu cara berpikir yang menuntun pada kemajuan dan pemahaman baru. Yang keempat, Arthur Schopenhauer memandang hidup manusia secara pesimistis karena realitas digerakkan oleh kehendak untuk hidup yang membuat manusia terus menginginkan sesuatu dan akhirnya menderita. Namun, melalui akal budi, terutama dengan melakukan perenungan terhadap keindahan, manusia dapat melepaskan diri dari dorongan kehendak itu dan mencapai ketenangan. Yang kelima, Fichte menempatkan aku sebagai dasar dari seluruh pemikiran dan realitas. Menurutnya, segala sesuatu berawal dari kesadaran diri atau kedirian yang aktif, bukan dari benda atau substansi di luar diri. Segala sesuatu hanya ada dalam kesadaran aku, sehingga tidak ada realitas di luar diri yang berpikir. Yang keenam, Schelling memandang alam dan Tuhan sebagai satu hakikat yang tetap dan dapat dibedakan. Alam menjadi dasar munculnya kesadaran manusia. Karena itu, sejarah dipahami sebagai perkembangan terus-menerus dari ego absolut. Filsafat idealisme dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Demi mencapai tujuan pendidikan tersebut, kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal yang dimasukkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral, dan pendidikan vokasional untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Yang ketiga, metode pendidikan. Para filsuf idealisme lebih menyukai metode dialektik, tetapi beberapa metode yang efektif yang mendorong belajar dapat diterima. Yang keempat, peranan guru dan siswa. Para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi daripada guru. Guru harus unggul agar menjadi teladan bagi para siswanya, baik secara moral maupun intelektual. Adapun siswa di sini berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Filsafat idealisme menekankan bahwa realitas sejati bersumber dari ide atau jiwa, sedangkan materi hanyalah wujud dari gagasan tersebut. Pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir dan intuisi, serta nilai moral dan keindahan menjadi pedoman dalam tindakan manusia. Dalam pendidikan, idealisme menekankan pembentukan karakter yang mulia, pengembangan potensi rasional rohaniah, kebebasan peserta didik, serta peran pendidik dalam membangun lingkungan belajar yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.